Joko adiknya Yunita. Iya, Bu. Dari Ibu. Ono apa ae? Aja nganti ketok. Ono parang delok. Iya. Ini Sri Tumilah mendatangkan kemakmuran dan harta melimpah-limpah. Sentana kujur gedong kang rumeksa gedong kono ing jagat lor kidul wetan kulon. Bukakno gedongku kang ngisi Mas Sinten Raja Brana sawarnining manik-manik. Bukaan blak blak blak. Cabang bayi ini si Jamal arep nganggo Ngelenyo, Jamal. Kamu sudah tidak bisa punya keturunan lagi. Iya. Asti! Asti! Panggil Mas Jamal. Tapi kowe karo Pak Demu dukun sesat kowe kudu melu tanggung jawab nek ana apa-apa. Ibu! 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 Mas, wes apa durung? Mbak Ratna masih di depan. Dia nggak mau pergi. Alah. Mana kudun diurus cek. Ngopo kowe ini? Ora Mas, aku ora iso lho kowe koyo ngene. Percaya karo setan. Mas, lampor Mas. Ibu! Neta. Duduk. Neta Mas. Duduk. Melbu. Mas. Ayo masuk Mas. Melbu. Mas, mau masuk Mas. Adik rewel banget, Bu. Adik orang nangis terus.
Nduk. Ini salah bapakmu. Bapakmu yang menyebabkan adikmu diambil lampor. Kita harus pergi jauh. Jauh dari sini. Ibu gak mau kamu jadi korban lampor. Nduk. Iya, Bu. Duluan ya, Net. Iya, Pak. Neta, kamu yang sabar ya. Ibumu sudah tenang. Terima kasih ya, Pak. วินว่าเที่ยวลุยอินpasอยู่ไตจีลุยกังเดียวค้ำลุยชูan orang tiaw ya uha mi yang wae bantu luy tapi lu kan kaki cai oh hanya sekarang cak tahu loh เป็นห้วนหรอกก็บ่อยากกินว่ากาเก้เฉลย Ayo, Pak. Win lu nasi uha miไตจีข่าวว่าya อย่าคำเชื่อก็ Sekar Adam bye bye Bang, teh kamu. kamu cerita ke Bang Anwar soal keadaan kita. Bang Anwar nanya ke saya. Kan saya nggak mungkin bohong, Bang. Kamu ini masih marah soal pesan terakhir ibu ya? Abang masih nggak percaya selama ini kamu merahasiakan bapakmu masih hidup. Iya, karena ibu sama saya memang menganggap bapak sudah nggak ada sejak ibu. Sejak ibumu marah karena bapakmu menikah lagi, abang tahu itu. Kamu sudah berulang-kali menjelaskan itu ke abang. Tapi abang ini suamimu, Net. Apa salahnya jujur dari awal? Iya, ini semua salah saya, Bang. Saya yang salah. Bang. Terus sekarang gimana? Kita temui bapakmu. Kita sampaikan pesan ibu. Kita. Iya, anak-anak juga ikut. Mereka juga pasti senang kan bisa ketemu sama kakek yang masih hidup di Jawa. Sekali tidak telat keturunan para marit mas sampai ngapur mas barok hai nyung loh terus ke turun ngapur mas nyong bali hati-hati mas pangan lampor mas jelas aku doain mas Aku ketawa.
Nanti yang jemput kita siapa nih? Yoyo, Bang. Sepupuku yang waktu itu datang ke rumah. Dia dari Semarang langsung ke sini. Udah ketemu Yoyo? Nah, udah ketemu Yoyo? Belum, Bang. Sekarang mana? Sekar. Hah? Loh, Dam, Sekar mana? Bukannya tadi sama ibu. Kamu gimana sih? Sekar? Ini anak saya. Bang. Yoyo. Bang Edwin lupa sama saya. Sorry loh Bang, tadi saya tuh sudah nunggu di depan loket. Lah kok ngelihat Sekar sendirian? Ya saya temani toh, kasihan Bang. Papa, dia di sini, Pak. Dia ke sini, Pak. Awas. Woi, mandek, woi. Ya tan watati oke nge. Wabu koleng cawe ko. Lumayan kya. Iya bang, saya juga ditipu nih bang. Sabar dikit lah bang. Tan wawan Jawa Twilai, caka kolin lo. Iya bang, pasti bang. Iya. Makasih ya bang ya. Bang, kamu nggak mau coba telepon Bang Anwar aja? Ngapain lah. Kayak nggak tahu dia sepupu paling pelit kan. Ya kan dia sendiri yang nawarin mau bantu, Bang. Percuma lah. Bukan solusi, malah nambah masalah nanti. Pak De Jamal sekarang itu makin kaya loh Mbak. Awong juragan tembakau paling sukses di kota. Ya banyak yang pinjam uang sama dia. Sampai nanti lihat sendiri aja. Gayanya Mbak Asti. Sudah kayak nyonya-nyonya besar di kota. Kaya, tapi kok kayaknya nggak bener. Ya banyak sih yang bilang Mbak, kalau bapaknya Mbak Neta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo, Pak D-nya Mbak Asti itu kan dukun sakti toh? Pelet itu apa sih, Bu? Kamu nggak usah nguping, gambar aja. Pelet itu sesuatu yang gak baik. Cuma buat orang yang gak percaya diri pakai cara itu sekarang. Papa, lihat, Pak. Bangunnya kan ada tuh. Wah, kalau kata orang-orang kampung itu tanda-tanda ada musibah itu. Ih, Ngapain sih percaya sama Tayo? itu tiang obor ya, Om? Emangnya nggak ada listrik ya? Ya ada toh Dam. Obor-obor itu dipakai sebagai penanda jalan buat lampor, Lah, lampu itu apa, Om? keranda terbang. Orang-orang di kampung ini percaya kalau keranda itu dibawa oleh iblis pencabut nyawa. Kalau mereka datang, kedengaran suaranya. Wel, wo, wel, wo, wel, wo. Dijawil dan digowo, ditowel dan dibawa pergi. Pasti ada yang hilang, Dam. Yo, ngapain sih cerita gituan? Nanti mereka percaya beneran loh. Aku nggak percaya kok, Pak. Mana ada keranda bisa terbang? Emangnya punya sayap? Will. Kenapa, Bu? Enggak. Udah boleh main iPad kan ya, Bu? Bentar ya, Bang. Desa kok macet. Abang mau lemes sembaran dulu ya. Kalian tunggu sini dulu ya.
Ya, Bu. Bang. Sebenarnya ibu sempat bilang sama saya kalau kita perlu bantuan uang kita juga bisa bicara sama bapak. Jadi kamu cerita juga ke ibu soal keadaan kita? Saya nggak perlu cerita, ibu juga udah tahu, Bang. Emang menurut kamu kenapa dia nggak mau dibawa ke rumah sakit, maunya di rumah? Net, 25 tahun nggak pernah ketemu. Sekali ketemu minta uang, apa pikir bapakmu? Kayaknya kamu nggak usah sesini-sini deh masalah. Kamu yang sinis. Kamu yang bilang kalau bapakmu kaya dengan cara nggak benar. Saya kan sopo Neta Gumon Karo Neta kae. Neta kok wani Bali bapaknya mati. Pak Jamal? Iya. Emang kakek jahat ya, Bu? Makanya selama ini ibu kok ketemu sama kakek. Siapa sih yang pernah ngomong sama kamu kalau kakek itu jahat, Bang? Lampur itu lampur, Bu. Adam, kok kamu ngomong sembarangan sih? Itu, Bu, keranda terbang. Adam, lihat ibu. Kamu dengar soal lampor dari mana? Yoyo yang cerita tadi. Mbak, Pak D. Jamal meninggal tadi pagi kena serangan jantung. Meninggal? Netaki sing marak aku Mas Indro mati, bojomu. Wanine Bali. DE penyebabnya bojoku mati di gondol lampor. Goro-goro DE. Apa? Mbak. Apa DE? Sampun. Nang rasake kehilangan bojo. Sampun. Sikak DE. Jaluk ngapura yo, Neta. Aku Nineng, anak Ibu Sri yang dulu sering bantu-bantu di rumah. Kelingan ya ibuku. Nineng. Sing ora usah dipikir yo. Sing wis yo wis. Kamu kok yo pas pulang ke sini. Lawang kita semua itu ndak ada yang menyangka. Tadi pagi aku masih membuatkan sarapan untuk bapakmu. Tapi selesai sarapan, bapakmu ndak ada. Ayo, lepu yuk. Ayo. Waktu mau dikafankan, bapakmu itu tiba-tiba masih bernafas. Jadi semua orang menyangka kalau bapakmu hidup lagi. Makanya Mbak Asti itu mengundang Pak Atmo ke sini untuk melepaskan susuk yang ada di tubuhnya.
Ono Neta. Mbak Asti, saya Neta, saya tahu. Wajahmu mirip dengan wajah ibumu. Kabeh wis tak tokke mau. Mas, anakmu Neta, dia pulang. Shh, sini, cepat. Sini. Ngomong sesuatu sama bapakmu. Ayo, sapa dia. Bapak, Ibu sudah pergi mendahului Bapak. Sebelumnya Ibu juga pesan, katanya Ibu sudah memaafkan semua kesalahan Bapak. Ini Edwin, Pak, suami saya, dan anak-anak kami, Adam dan Sekar. Bapak kok tinggal Mita, Pak? Mita, sudah Mita. Cuma Bapak yang sayang sama Mita, Pak. Bapak. Ibumu gak pernah cerita soal anak bapakmu ini. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa qim nuzulahu wa wasi' madkhalahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al kubrahu rawdatan minal jannah wa la taj'alhu kufratan minan niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yo, Bang Edwin kuwi urung ngerti apa sing kedaden jaman semono. Kok sama malah buka wadi yo. Terus piye yo? Bang, Sekar mana? Loh? Sekar? Sekar, kamu ngapain di sini? Ini makam siapa, Pak? Ini tuh makam adik ibu, meninggal waktu kecil. Karena sakit kan ya? Iya. Sekar, kamu kok tiba-tiba bisa ke sini, Nak? Dikasih tahu kakek.
Mas Bimo itu asistennya Pak De Jamal loh, Bang. Tinggalnya di rumah ini juga. Bang, dia itu gaok loh. Gaok? Makelar. Bim. Iya. Beres, Mbak. Yang jualin tembakau ke pedagang Cino di kota. Ya, kalau ada petani yang mangkir bayar utang, dia itu yang jadi jago keperoknya Pak D. Ada juga ya. Kasur tambahnya tak taruh sini ya. Kamu tuh hebat yuk, pulang-pulang langsung oleh warisan. Guyon aku, Net. Tapi semua orang juga bilang begitu. Dong kamu satu-satunya keturunan yang saya. Loh, Mita? Mita kan anak angkat. Pak Jamal sama Mbak Asti itu nggak bisa punya anak. Nah mungkin karena mereka kesepian, terus akhirnya ya ngangkat si Mita itu untuk jadi anaknya. Tapi ya bapakmu itu sayang banget kok kalau sama Mita. Wong apa-apa yang diminta pasti dituruti. Pantes tadi dia sedih banget ya. Nah itu sedih soalnya Mita itu nggak akan bisa lagi gampang buat minta duit. Mbak Asti kan beda, nggak kayak Pak Jamal. Nah, masa? Mbak Asti itu kalau sama Mita kan nggak akur. Tapi yuk, Mita itu anaknya memang susah dibilangin, Net. Ndablek bocah. Kamu nggak lihat kok cowok kota yang dia bawa tadi itu loh. Nggak jelas toh, kakean gaya ngono loh. Tak cetok. Tuh, matur nuwun. Masalah soto. Wis, rasa mbok bahas. Aku kesini hanya untuk melihat Pak Jamal saja, ya? Monggo, melebat. Nggih, monggo. Gosipnya orang-orang kampung, dia itu pacar gelapnya Mbak Asti loh, Bang. Ning, Piye? bapakku selama ini bahagia nggak ya? Karo Mbak Asti? Iya. Waduh, aku tuh ya nggak tahu ya ukuran bahagia orang itu kayak gimana. Tapi memang akhir-akhir ini bapakmu itu banyak melamun. Ya apalagi sejak Lampor muncul kembali di desa ini. Jadi Lampor itu beneran ada? Lah ya ada toh, Bang. Makanya kalau setelah Isya, Abang dengar bunyi kentongan, itu tandanya sudah nggak boleh keluar. Bahaya, Bang. Kenapa Lampor neror kampung ini? Kan pasti ada sebabnya. Ya kata orang-orang kampung sih, Lampor itu datang karena ada sesuatu yang nggak bener di kampung ini. Maksudnya? Yang nggak bener aja, Bang. Persisnya juga nggak tahu. Apa hubungannya sama kedatangan kita ke sini? Bang, saya itu kan nggak ngerti soal Lampor. Dulu sih katanya orang-orang kampung, Lampor itu datang karena Pak Atmo itu bisa mengendalikan Lampor, sehingga Lampor lama nggak muncul. Jadi sekarang Lampor muncul karena Pak Atmo udah nggak bisa ngendaliin? Nggak tahu, Bang. Namanya juga omongan orang-orang kampung. Ini konyol yuk, nggak masuk akal loh. Abang kan tadi lihat sendiri, ada susuk yang keluar dari tubuhnya Pak De Jamal. Sudah, Bang, saya mau pulang dulu. Pulang ke Semarang? Tempat bule. Hati-hati yuk. Bener loh, Bang. Anak-anak dijaga loh. Ya, makasih. Ini sudah berapa malam ini kampung kita kalau malam gelap total, Net. Bulan bintang nggak muncul. Medeni pokoknya. Persis kayak dulu. Kelingan ya? Tapi Lampor itu datang kalau ada pendosa di sini kan, Neng? Nah itulah ya suka-sukanya Lampor, Yonet. Ya mau muncul-muncul aja toh. Lagi pula zaman sekarang siapa yang nggak berbuat dosa? Bu. Nih, tuh. Oh iya, Neng. Langsung digawa nang ngarep, Bu. Hati-hati. Aku tak pulang dulu yo. Takut kemalaman. Wes yo.
Dok, adikmu wis lahir. Lanang. Lanang, Pak. Mm-mm. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Benar nggak apa-apa. Ada abang di sini. Kita pulang ke Medan aja. Bapak kan baru aja dimakamin, Bang. Abang paham kondisi Neti sekarang. Abang turut berduka. Tapi abang bingung sama orang-orang sini. Mereka semua welcome sama kita, man. Apalagi soal Lampar itu. Mereka percaya sama Tahayu. Gak masuk akal. Tapi apa yang nggak masuk akal di tempat ini belum tentu nggak bener loh, Bang. Bang, soal bantuan uang untuk usaha abang gimana ya jadinya? Nanti abang cari waktu buat ngobrol sama Mbak Asti. Iya. Mbak Neta. Duh, Mbak. Iya, Mit. Bapak sering cerita soal Mbak. Bapak pengen banget ketemu sama Mbak. Tiap Mbak tinggal di rumah ini. Banyak nggak bisa. Ibu tirimu. Pasti. Dia selalu takut kalau harta itu jatuh ke orang lain. Hati-hati Mbak dengan ibuku. Ibu nggak pernah menduga loh. Kalau Mbak tiba-tiba muncul seperti ini. Saya tahu banyak rahasia ibu yang rasane abot di kamar, di selimut, masih tercium bau badannya. Di bantal juga gitu, masih tersisa wangi minyak rambutnya. Yang sabar ya, Mbak. Saya senang kamu pulang di saat yang tepat. Anak yang dianggap hilang, akhirnya pulang. Pantes saja tadi, bapakmu langsung pergi dengan tenang. Mbak Asti, mohon maaf kalau kami lancang sebelumnya. Nita, arep nanti. Ini loh, kakakmu baru datang. Kalian kan bisa saling kenal. Mas Bu, gak usah so baik. Ibu tuh benci aku kan? Aku juga benci ibu. Lebih baik aku pergi. Masalah selesai. Nita. Aku mau tasir mulai. Gak usah. Sepo cilik marahin mumet. Net, kamu tinggal beberapa hari ya di sini. Kasihan anak-anakmu. Iya, Mbak. Saya tak istirahat dulu. Capek. Bim, tolong kamu jelaskan ke mereka soal Lampor.
Jangan terlihat. Pantang melihat. Itu inti aturannya. Kalau kita melanggar, apa yang terjadi? Mereka akan menjemput kalian. Memasukkannya ke dalam keranda mayat. Dan membawa kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Terus? Paling pahit mati. Hilang. Paling enteng sakit. Atau kendeng. Piye? Dapat nih uang sama beberapa sertifikat. Sertifikat? Tinggal apa? Mending ambil duitnya aja. Dodol. Kue dodol kan bisa tak jual. Dam. Adang. Kenapa sih ya? Emangnya percaya ada lampor? Bukan masalah percaya atau nggak percaya, tapi kita harus menghargai tradisi di sini. Ya. Dengar lampor itu. Lampor? Mana? Itu dengar. Nyalain. Iya. Ton. Aduh. Lagi motor. Mita. Tunggu. Kok aku ditinggal? Mita. Kakek. Ton, sini masuk lampor. Nanti kalau lagi digondol sama lampor, sini masuk. Mana? Tony. Corona popo. Berapa?
Lepaskan saya! Lepaskan saya! Bang, abang, anak-anak di lapangan sedang main. Iya, udah. Sekarang kamu udah percaya kalau Lampor itu ada kan? Lampor itu udah ada dari dulu. Kenapa kamu disuruh balik sini lagi, Net? Ada apa ini sebenarnya, Net? Apa karena kamu muncul di saat bersama bapakmu meninggal? Terus kamu dianggap sebagai pembawa bencana, terus dikait-kaitin sama Lampor? Gitu. Kita cari waktu untuk ngobrol sama Mbak Asti. Terus kita pulang ya, Bang? Kakek. Lihat lo, Skar. Layangannya udah tinggi banget tuh. Skar. 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 Sekar! 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 Pak iki mbakone sing rong garing samang pilih terus dipe yo. Nggih. Ning. Ning, Mbak Asti ada di mana ya? Mbak Asti itu tadi ke pasar sama Bimonet. Ada apa ya nyari Mbak Asti? Kami ada perlu nih. Mengenai... Jadi sebenarnya kami harus cepat balik ke Medan karena anak-anak kan masih Bapak, sekolah. Ibu! Kenapa, Dam? Kamita! Bu, Langer masih ada di sana. Ada mami dulu ya. Loh, Adam. Lapor datang untuk yang berdosa. Aku tahu pendosanya siapa. Dia yang udah lapor ke sini. Mita. Mas, tak panggil Pak Atmo dulu ya. Kenapa bukan dokter? Lawang dia tuh udah sakit, dia tuh kesurupan. Layangannya putus.
Sedang apa kamu di situ? Lagi ambil layangan, Om. Sekarang kenapa? Tadi badannya panas. Kamu dikasih obat? Net, kamu tadi lihat sendiri kan, Mita bilang apa? Bang, kamu. Udah gak apa-apa. Dia tahu siapa pendosanya, Net. Kamu denger abang gak sih? Kayak mana kalau yang dimaksud Mita itu kamu? Kalau emang saya gimana? Dosa apa? Bukan kamu yang nyebabin bapakmu meninggal. Sejak kita datang ke sini tuh baik-baik, Net. Kamu bawa pesan yang kamu harus sampaikan ke bapakmu. Ya kalau gitu abang tanyain langsung aja ke Mita. Abang pengen denger dulu dari kamu. Rahasia apa lagi yang abang belum tahu? Sejak kita di sini tuh kamu tuh beda, Net. Papa, kami tak mau dibawa pergi. Mau dibawa kemana? Mita wes ketemu Lampor. Malam ini Lampor pasti akan kembali mencari Mita. Dia harus segera diusirkan ke tempat lain. Jadi kalian mau korban Mita? Hah? Kalau enggak, kalian semua yang jadi korban. Ayo, bawa ke gudang kebun. Tunggu, pasti ada kalian menghentikan ini semua. Menghentikan ini semua? Kowe iki sopo? Lampor itu, Laskar Nyi Loro Kidul mencabut nyawa. Siapa berani melawan? Kalaupun ada. Kowe ngerti akibatnya? Tak geblok, wabah penyakit akan mencabut nyawa kita semua. Yuk, mampir ora. Raan, Mensa, Anjul. Tenang iki. Iya. Ya wis sama tak balik sih. Ya. Ini nggak bisa dibiarin gitu aja, Net. Mereka makan konyol. Tega-tega yang ngerobat Minta. Abang harus tahu siapa yang dimaksud pendosa itu. Bang, sudahlah. Kok sudah? Kamu lihat orang-orang itu. Mereka nggak bisa nuduh kamu seenaknya, Net. Dan kamu juga terintimidasi. Ya mungkin ini semua salah saya, Bang. Kamu pergi dari sini umur 8 tahun, Net. 8 tahun. Terus apa yang dilakukan sama anak umur 8 tahun? Hah? Kamu sendiri nggak yakin, kan? Abang harus nemuin Mita. Kamu jaga ibu sama adek ya? Iya, Pak. Bang, tunggu. Ngapain? Kursi ini kau. Ayo, Pak. Sembunyi, Pak. Kita harus selamatkan Mita. Mita. Kau bilang kau tahu siapa pendosanya, kan? Hah? Bilang, Mita. Siapa, Mita? Bukan Eta, kan? Hah? Siapa? Pakai ini dulu, Bang. Ini akan melebih Lampor. Siapa, Mita? Mita, siapa? Ibu dan Mas Bimo. Mereka sering berduaan. Dan Bapak itu meninggal tiba-tiba. Saya curiga kalau Bapak itu dibunuh sama mereka. Mereka cepet, Pak.
Adam. Duh. Dam. Neta. Abang, saya coba teleponin kamu. Bukan kamu pendosanya, Net. Tapi Mbak Asti dan Bimo, mereka berdua selingkuh, Net. Tadi Mita juga bilang, mereka berdua yang ngebunuh bapakmu. Bapak dibunuh? Itu sebabnya Mita dikorbankan, Net. Supaya rahasia yang gak kebongkar. Bu. Kak Adam nggak ada. Oh, Bang, saya sama Sekar udah coba cari kemana-mana tapi nggak ada, Bang. Abang. Sekar, lihat Ibu. Sekar nggak boleh manja. Sekar nggak manja. Hapus air matanya sekarang, ayo. Sekar dengerin Ibu ya, Nak. Sekar harus selalu ingat terus. Kita kan punya Papa, ya? Papa nggak akan ngebiarin apapun yang buruk terjadi pada kita semua. Bu. Ya? Ayo, tolong bantuin Bang Edwin ya. Adam hilang, Mbak. Permisi, Pak. Permisi. Ya, Mas. Bapak lihat anak ini nggak, Pak? Wah, kalau nggak tahu, Mas. Makasih, Pak. Ya, moga, Mas. Permisi, Pak. Ya, gimana? Mau nanya, Pak. Ini lihat anak ini nggak, Pak? Enggak, saya nggak tahu. Ini anak saya kemarin main layangan di sini, Pak. Saya nggak tahu. Bang. Adam hilang, yuk. Dia ada di rumah. Ayo, Bang, kita cari, Bang. Kita cek ke rumah dulu ya, Bang. Ada barang yang biasa digunakan si Adam? Wonten, Mbak. Niki, tergeletak di sekitar sini. Mungkin semalam dimainkan, membuat kegaduhan yang mengundang Lampor datang. Benar, Neta. Anakmu diambil Lampor. Enggak! Adam nggak mungkin diambil Lampor. Anak saya nggak bersalah. Loh, siapa saja yang melanggar aturan dia digodol sama Lampor. Kau yang bertanggung jawab. Kau yang disebut mitahan. Asal. Apa kelakuan bejat kau dan Mbak Asti yang mengundang Lampor ke sini? Apa buktinya? Bimo! Lepaskan dia! Edwin, kalau kamu mau tahu kenapa anakmu yang diambil Lampor, tanya sama istrimu. Dia tahu persis kenapa anak kalian yang menjadi korban.
Net. Neta. Coba. Oke. Jangan. Wes. Harusnya saya yang diambil lampor, Bang. Bukan Adam. Kamu bukan pendosanya. Ini bukan soal pendosa, Bang. Ini soal apa yang seharusnya terjadi 25 tahun yang lalu. Saya yang harusnya diambil lampor. Tapi malam itu Ridwani jadi korban. Itu adik kamu. Hah? Jadi dia meninggal bukan karena sakit. Dia diambil lampor. Terus makam itu kosong, Net. Kamu bohong sama abang lagi, Net. Hah? Kenapa? Kenapa? Karena ibu nggak mau saya ngerasa salah terus, Bang. Saya ngerasa salah terus. Ridwan jadi tumbal karena kesesatannya Bapak sama Pak. Tapi kenyataannya ada bilang sekarang. Jadi bener apa yang dibilang orang-orang itu, kamu pendosanya, Net. Kamu yang ngorbanin Ridwan adikmu. Saya takut waktu itu, Bang. Saya takut. Orang hilang karena kamu, Net. Karena kamu. Maafin saya. Saya minta maaf. Saya minta maaf, Bang. Abang harus maafin Neta. Bang. Ya, Lampor nggak berhak ambil Adam. Hanya karena apa yang kamu lakukan dulu, Net. Abang akan cari Adam sampai ketemu, Net. Gimana caranya? Apapun caranya, apapun risikonya, Abang nggak akan biarkan Lampor ambil anak-anak kita. Harusnya kau sebagai ibu nggak akan biarkan Lampor ambil anak-anak kita. Paham kau? Abang mau cari Adam, yuk. Kalau bisa sampai ke liang kubur di mana Lampor itu bersarang, yuk. Kau pasti tahu kan mitosnya di mana Lampor itu bersarang, hah? Kau tahu kan? Curug Suro Dipo. Gua kuntum mayat, Bang. Ayo, bawa Abang. Ibu harus kuat. Ibu harus menunjukkan sayang ibu pada anak-anak ibu. Sekar bilang apa barusan? Bukan Sekar Bu yang bilang, tapi kakek. Kakek. Sekar. Emangnya kakek ada di mana? Tadi kakek ada di sana, Bu.
Sekar, emangnya Sekar sering ketemu kakek? Iya, Bu. Terus, Kak! Terus! Kakek juga pernah bilang sama Sekar kalau Kak Adam hilang. Kakek bilang Kak Adam atau Sekar pasti akan diambil sama Lampor. Sekarang, lihat Ibu. Ibu harus pergi sebentar ya. Sekar di sini sendiri berani kan? Ya? Ya, Bu. Ya, pinter ya. Tunggu Ibu ya. Saya tahu Bapak marah sama saya. Karena malam itu Ridwan yang diambil Lampor. Bukan saya. Lalu sekarang Bapak menghukum saya dengan memberikan Adam pada Lampor. Lalu apa, Pak? Apa Bapak juga akan ngambil Sekar dari pelukan saya? Lalu selanjutnya apa, Pak? Saya harusnya nggak pulang ke sini. Harusnya Ibu nggak maafin Bapak. Bapak nggak pernah berubah. Kenapa Bapak nggak pernah sayang sama Neta? Bapakmu itu sayang sama kamu. Dia menulis surat-surat ini tanpa tahu mau dikirimkan kemana. Setiap tahun dia menulis surat. Puluhan tahun dia terus berharap kalau kamu bisa pulang dan mau memaafkan dia. Salah besar kalau kamu menganggap bapakmu itu yang bersalah atas apa yang terjadi terhadap Adam. Iya, karena Mbak Asti lebih senang kalau ini semua salah saya. Padahal kita semua tahu kalau Lampor datang ke sini lagi karena perbuatan kalian. Mbak, saya tahu hubungan gelap Mbak Asti dengan Mas Bimo. Nggak perlu disangka lagi. Nggak ada yang perlu disangka. Bapakmu itu tahu hubungan saya dengan Bimo. Dia tidak peduli. Bahkan merestui. Asalkan saya dan Bimo itu tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat dia malu. Lalu kenapa Bapak harus kalian bunuh? Siapa yang bilang seperti itu? Tuh Bang, coroknya Bang. Tunggu di situ yuk. Loh, Bang! Rita, dia itu pembohong. Omongannya tidak ada yang bisa dipercaya. Ya mungkin kali ini benar kan, Mbak? Dengan gak adanya Bapak, Mbak Asti dengan Mas Bimo bisa bebas menikah dan menguasai semua hartanya Bapak. Saya tidak akan melakukan perbuatan sekeji itu, Nep.
Saya bukan pembunuh. Bagaimana kalau saya katakan kenyataan yang sebaliknya? Kalau saya ini dipaksa menikah karena bapakmu punya perjanjian hutang dengan bapakmu. Sekalipun begitu, saya tetap berusaha menggantikan posisi ibumu. Saya tetap mencintai laki-laki yang tidak pernah bisa melupakan keluarganya sampai akhir hayatnya. Ini warisan yang dititipkan bapakmu untuk kamu. Sekar. Ini ngapain, Nak? Ibu, tadi kakek nunjukin lukisannya ke Adam. Kakek, Iya, Bu. ini tempat kalian main layangan. Tadi kakek bilang gue harus lihat ini. Sewu, Mbak. Sebaiknya Mbak Asti lihat ini. Mbak, saya titip Sekar sebentar boleh ya? Kamu mau kemana? Saya harus cari bukti. Sekar jagain nenek ya. Iya, Bu. Mas, aku ki kok samar ya. Nek minta ngerti soal hubungannya awak dhewe. Ora bakal nih. Mita kui mengerti hubunganku karo Asti. Nah, terus kapan aku itu harus bertindak ke Mbak Asti? Sama seperti aku ke Pak Jamal. Siap nawai racun. Hati yang minta ditono sekopahanmu. Dia meminta kamu untuk memindahkan makam janda bayi kita. Siapa gue? Kurang ajar! Oh, saya tidak kurang ajar. Jangan.
Mas ada di sini? Asti istriku. Kamu sudah ditipu. Kamu dikhianati oleh orang-orang yang kamu sayangi. Kakek sudah pergi. Kakek bilang nenek harus menjaga Sekar mulai sekarang. Aku! Mana anak saya? Hah? Mana? Lambat. Anakmu korban lampor malam ini. Kenapa bukan Bimo? Dia pendosanya. Tolong dia. Tolong. Anak saya mana? Atmo! Atmo! Anak saya mana? Yuk, kita harus kembali, yuk. Neta nggak salah, yuk. Ayo, Bang. Tinggalkan bayiku! Mati dia! Seharusnya kamu itu tidak pulang kembali ke sini! Terutama anak-anakmu yang selalu ikut campur urusan orang lain!
Ojo melayu deh. Mati deh. Mati. Murtiar kui. Gini, gini. Adam? Bimo, jangan. Lepasin Adam. Ini akibatnya kalau anak kecil ikut campur urusan orang dewasa. Iya, Ibu di sini. Bimo, lepasin. Adam, tenang. Tolong lepasin Adam. Biar saya aja yang kalian kasih kelampor. Nih, cepet urut ke lambungnya. Ning. Kakek belum mas. Mas toko lampor ya. Ayo. Tolong lepasin Adam aja, Ning. Ning. Adam. Ibu. Adam dengerin Ibu. Iya. Ibu tahu sakit, Nak. Mati. Adam senderan ke Ibu. Tarik napas dulu. Tenang Adam. Ya. Matikan yuk. Matikan. Abang. Matikan. Adam. Asal. Mas. Coke. Talinya ada, Bang. Oh iya, ada. Lampu. Yuk, matikan yuk. Bang, sayang sekali sama kamu, Bang. Jaga anak-anak ya. Enggak. Saya minta maaf. Oh ya. Kita lepaskan. Mati. Lepaskan. Neta. Lepaskan istri saya. Neta. Mati. Hei. Sunyi. Oh ya.
Sekar adik? Kakek bilang Kak Adam atau Sekar pasti akan diambil Lampor. Sekar. Eda! Enggak, Sekar ada di rumah. Awas, Sekar ada di rumah. Jagain aja. Sekar, bangun. Sekar, kamu sembunyi dulu ya. Sini, ke bawah saja. Masuk. Tutup mata. Iya, tutup matanya. Sini. Tutup matanya. Jangan dibuka matanya. Ya, tutup matanya. Tutup. Di sini saja, Sekar. Hei. Buka matamu! Buka! Sekarang teriak! Ayo, teriak sekarang! Teriak! Jangan! Sekar, ibu datang. Sekar. Ibu di sini. Kamu nggak apa-apa, nak? Lihat ibu, mana sayang? Kamu nggak apa-apa? Sekar berdiri sayang. Lihat ibu, Sekar harus tunggu di sini ya. Nggak boleh kemana-mana. Nanti papa sama Kak Adam yang jemput Sekar. Ibu! Hei, aku yang kau cari. Ambil aku. Jangan ambil anak-anakku.
Dan jangan ganggu keluargaku. Neta, anakku, apakah kamu sudah menyampaikan seluruh pesan ibumu padaku? Bapak, suruh dirojo ening. Bapak dening pangastuti. Kejahatan sebesar apapun juga, Allah dengan cinta. Sekar, maafin ibu ya nak. Maafin ibu. Ibu sayang sekali sama Sekar. Neta! Neta! Harusnya kalian tidak kembali ke sini. Tidak boleh ada saksi yang tersisa malam ini. Kau sumber permasalahannya hanya karena harta. Harta? Itu urusan Nining dan Bimo. Mau tahu urusan Atmo? Mengembalikan Neta kepada Lampor. Kerelaannya mengorbankan diri menggantikan anaknya di Gondol Lampor akan menjadikan Atmo dukun sakti yang tidak terkalahkan. Penguasa dan pengendali Lampor. Jangan lihat, pandang lihat. Jangan lihat, jangan pandang lihat. Orang dulu, jangan lihat, orang dulu. Jangan terlihat, ucap ketoat. Orang dulu. Ibu, tahan ya, tahan. Sebentar lagi. Sekar, ibu. Sekar, ibu. Iya, iya. Maafin saya ya, Bang. Saya minta maaf ya, Bang. Tolong maaf. Aku sayang. Aku sayang. Assalamualaikum Bang Edwin. Besok jadi balik ke Medan, Bang. Saya jemput di rumah. Jam 6 ya? Siap. 86. Alah. Siap, Bang. Harga Lampor, bawa angin, jur loro, Karim. Semua warga masyarakat itu sama-sama geger lah
ada yang mengatakan kalau istri saya itu dibawa lapor. Wah, mungkin lapor balik nang ngarepe nyong kuning-kuning ini mau ini hijau biasa basa wis eling digodol lampu. Bapak pokoknya pesan itu kalau malam nggak boleh main, harus pulang. Jadinya nggak kayak ketakutan aja, ketakutan terus kok tiba-tiba kok bisa masuk situ aja, saya nggak ngerti. Besar, hitam, matanya merah, nyala ya. Baik, kadang manggil ya kok nggak lihat, padahal saya itu di longkengan ini panik, kok nggak lihat. Setelah ditelusuri memang dibawa sama melapor. Itu saya sedang tidur di depan TV. Tahu-tahu saya bangun tidur, istri saya sudah tidak ada. Saya cari kemana-mana, anak-anak saya semua mencari. Ya semuanya Allah yang ngatur mungkin. Jadi saya ya sudah pasrah. Terus sebagai bukti-bukti kalau istri saya itu dibawa oleh itu lembut mungkin lampor atau jin.